Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Suster Tika dan ada Suster Jessie. Kami yang merawat Oma dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang ya Oma. Mau boleh lihat geram namanya? Boleh bantu sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Glenny. Tanggal lahirnya saya lupa, Suster. Oke, tanggal lahirnya? 20 November Suster 1935. Oma hari ini ada keluhan nggak? Saya merasa tadi pagi saya merasa mual, terus ada muntah sekali juga, Sus. Terus kepala saya rasanya seperti berputar-putar gitu, sama ada nyeri gitu sih, Sus. Ya ada nyeri ya. Kalau itu Oma ini ada skala nyeri. Nah kalau 0 itu Oma tidak merasakan nyeri sama sekali. 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, 7 sampai 9 itu nyeri berat, dan 10 itu nyeri yang tidak tertahankan lagi. Oma kalau saat aktivitas nyerinya di angka berapa? 6, Sus. Kalau saat istirahat? 3. 3 ya. Oma punya nyeri ini udah sejak kapan? Ini, Sus, dari kurang lebih 3 jam sebelum saya mau dibawa ke rumah sakit sih. Oma nyerinya mendadak atau bertahap Oma? Mendadak, Suster. Mendadak ya. Itu sudah sejak kapan? Kurang lebih 3 jam sebelum saya dibawa ke rumah sakit sih, Suster. Oma tahu nggak penyebab keluhan yang Oma rasakan ini karena apa? Tadi saya mual itu karena habis makan saya langsung tidur, Sus. Terus beberapa menit kemudian saya jadi mual, terus ada muntah juga, kayaknya 4 kali. Terus kepala saya jadi pusing, apalagi kalau saya banyak bergerak. Oke, udah kita tensi dulu ya Oma. Oma nanti habis tensi nanti suster kasih obat supaya nyerinya itu turun ya. Ya, Terus Sus. kalau misalkan masih rasa nyeri kasih tahu ke suster ya. Iya, Suster. Oke. Terus nanti kalau Oma selesai makan itu Oma jangan langsung tidur. Oma istirahat dulu, duduk dulu sebentar, jangan langsung tidur ya Oma. Iya, Sus. Karena nanti jadinya muntah keluar. Ini siap. Oke, Oma tekanan darahnya 150/70 ya Oma. Iya, Sus. Nadinya Oma 88. Oke, Oma suhunya 36 ya. Oma ada riwayat ini enggak? Kecelakaan? Enggak ada. Kalau imunisasi? Udah lupa, Sus. Udah lupa ya. Ada alergi obat makan? Enggak. Ada ya. Ada riwayat masuk rumah sakit? Dulu pernah, Sus, sekitar 10 tahun yang lalu karena ISK. Nanti dilanjutin ya sama Suster Jessie. Iya. Oke, Oma. Saya mau tanya-tanya sedikit tentang pola makan dan aktivitas Oma sehari-hari, Oma. Oma bisa ceritakan pola makan dan aktivitas Oma sehari-hari bagaimana? Saya makannya 2 kali sehari, Sus. Ya, terus kalau sore saya cuma makan buah karena saya ada harus diet lunak. Terus kalau pagi sih saya makannya roti sama buah paya biasanya. Terus kalau misal siang sama malam itu saya makan nasi, ayam sama sayur. Kalau sehari-hari, Oma? Sehari-harinya saya mandi sama gosok gigi itu 2 kali sehari. Terus kalau keramas terus potong kuku gitu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Saat makan dan melakukan aktivitas sehari-hari, Oma bisa sendiri atau selalu dibantu? Kalau makan saya bisa sendiri, paling dibantu kalau untuk motong makanannya doang sih, Sus. Kalau sehari-hari dibantu? Kalau sehari-hari ya dibantu. Kalau BAB-nya berapa kali, Oma, dalam sehari? BAK-nya 5 sampai 6 kali sehari, Sus. Kalau untuk BAB sekali sehari ke pagi sih. Kalau Oma bisa kontrol BAK Oma? Paling kalau malam sih, Sus, kadang susah, jadi saya pakai pempes khusus gitu. Saat BAK apakah ada keluhan? Nggak ada. Ada. Oma biasanya tidur berapa lama dalam sehari itu? Apakah Oma ada tidur siang? Kalau tidur saya 4 sampai 5 jam. Kalau tidur siang itu paling 2 sampai 3 jam. Apakah ada kegiatan rutin yang Oma lakukan? Saya ini saya ikut senam, misalnya 2 sampai 3 kali seminggu lah. Ya, kalau misal waktu luang sih saya nonton YouTube aja, Sus. Setelah melakukan aktivitas itu, apakah Oma ada keluhan?
Saya kesulitan kalau misalnya mandi terus bergerak sama ganti pakaian sih sus, bergerak sama ganti pakaian. Oh, jadi saat mandi, bergerak dan berganti pakaian itu Oma butuh bantuan? Iya. Oke, kalau menyisir rambut, mencuci muka, mengosok gigi, apakah Oma juga butuh bantuan? Bisa sendiri. Bisa sendiri ya Oma. Oke, nanti pengkajian selanjutnya akan dilakukan perawat selanjutnya ya Oma. Oma tunggu sebentar ya Oma. Iya suster. Selamat pagi Oma. Saya perawat Nita. Tadi barusan direkaji ya sama perawat lainnya. Oke, Oma, saya akan lanjutkan beberapa pengkajian untuk mengetahui kondisi dan kemampuan Oma, kemandirian Oma dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tadi saya sudah lihat beberapa pengkajian sebelumnya yang dilakukan oleh perawat Jessica, dan ada beberapa pertanyaan lain yang akan saya sampaikan yang akan saya tanyakan kepada Oma ya. Oma bersedia? Iya suster. Oke, mungkin izin tanya Oma, kalau berpindah tempat seperti berganti posisi tempat tidur itu bisa dilakukan sendiri atau butuh bantuan Oma? Butuh bantuan sih suster. Oke, butuh bantuan ya. Kira-kira kalau Oma berjalan di lantai yang merah seperti ini, itu butuh kursi roda atau tongkat atau dibantu? Biasanya saya pakai tongkat sih suster. Itu dibantu. Dibantu juga. Oke. Kalau naik turun tangga gimana? Dibantu sus. Dibantu juga ya. Oke, berdasarkan semua hasil pengkajian yang sudah dilakukan sebelumnya dan saya lanjutkan tadi, maka bisa disimpulkan Oma bisa melakukan beberapa aktivitas secara mandiri, namun sebagian besar masih butuh bantuan ya, butuh bantuan dan wajib dipantau oleh keluarga. Dan untuk kondisi tersebut, maka kondisi Oma saat ini digolongkan dalam ketergantungan berat. Ya. Oke, kira-kira untuk kondisi sekarang ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada susah. Tidak ada ya. Mungkin untuk karena ibu mengalami ketergantungan berat, kami ingin menyarankan beberapa rencana keperawatan yang bisa kita upayakan untuk meningkatkan kemampuan fisik Oma. Kira-kira kalau bersedia saya ingin menyampaikannya. Bersedia ya. Nanti akan ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita akan melakukan latihan pergerakan di tempat ini saja. Di tempat tidur saya akan bantu untuk menginstruksikan Oma untuk bergerak, dan juga saya akan izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana sih kita sebagai keluarga bisa membantu Oma bisa lebih produktif lagi. Kira-kira sekarang bisa ada waktunya? Bisa suster. Oke, bersedia ya? Oma bisa duduk sendiri atau perlu dibantu? Dibantu ya. Mau diangkat betalnya atau mau duduk bisa dibantu? Oke. Oke, mungkin kita bantu ya. Jadi ya. Oma nanti ikuti instruksi saya ya Oma ya. Coba tangannya diangkat. Oke, angkat ke atas lagi sampai kepala. Ada rasa nyeri? Enggak, susah. Oke, coba turunkan secara perlahan. Coba tangannya diputar, Oma. Oke, diputar. Bisa? Ulang lagi. Oke. Itu ada nyeri, Oma? Enggak. Oh, enggak ya. Baik, coba kakinya ditekuk. Bisa nggak? Ditekuk. Ada kesulitannya? Nyeri nggak, Oma? Iya lumayan. Lumayan nyeri ya. Oke, coba diluruskan kakinya. Aduh, oke. Iya. Oke, coba Oma tidur, Oma kita bantu kenapa tidur ya. Coba saya izin buka ini ya. Izin buka selimutnya. Coba kakinya didorong ke atas. Bisa dorong ke bawah. Oke, mungkin jari kakinya mungkin bisa ya. Bisa, tapi emang agak nyeri ya pas ditekuk ya. Itu kalau jalan juga nyeri ya. Iya suster. Oke, udah coba tangannya, jari-jarinya dikepal. Oke, dibuka. Oke, coba dikepal dulu. Dorong tangan suster. Oke, coba diangkat. Oke, baik. Ini aktivitas dasar ya Bu ya, pergerakan yang bisa dilakukan dan sangat disarankan bisa dilakukan di rumah. Kalau boleh, ini bisa dilakukan 3-2 kali dalam sehari. Ya, dalam sehari. Mungkin dalam durasi 5-10 menit. Itu bisa diulang 5 kali atau sampai 10 kali ya. Dan tadi Oma bisa menggunakan tongkat ya? Iya, saya di rumah ya. Jadi mungkin saya tidak mau bantu lagi untuk bagaimana menggunakan tongkat. Dia bisa melakukan pergerakan perpindahan. Dan juga karena Oma mobilisasinya dan kondisi ketergantungan berat, kemungkinan ada risiko jatuh. Jadi mungkin kalau dari keluarga lagi di luar atau Oma lagi ngapa-ngapain, ini betalnya diangkat. Oke ya, untuk menghindari kondisi yang kita inginkan. Ya, terkait tersebut ada yang ditanyakan dari ibu, dari keluarga? Tidak. Tapi untuk lakukan mobilisasi itu bisa bebas jamnya, Suster. Bebas ya. Tapi dilihat dulu kondisi ibunya, kalau lagi pusing jangan dipaksa dulu. Nanti kalau memang ada kondisi tertentu disampaikan ke suster. Dibantu. Terima kasih. Oke, tidak ada lagi ya. Kalau begitu saya pamit. Bisa.